صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 83, baris ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Masih membicarakan tentang pekerjaan sunnah di dalam sembahyang. Ini adalah termasuk sunnah hayat kemarin. Apabila kada tagawi, maka kada perlu ditambali dengan sujud sahwi dan mengata Allahu Akbar atau mengata kalimat takbir ketika berpindah dari satu rukun fi'li kepada rukun fi'li yang lain. Rukun fi'li itu rukun gawian, seperti berdiri betul itu rukun fi'li, ruku' rukun fi'li, i'tidal sujud itu rukun fi'li. Nah, kan ketika kita asalnya berdiri kita kan, lalu kita hendak ruku' itu kan berpindah, asalnya berdiri lalu berpindah ke ruku'. Nah, itu kita ketika berpindah ke ruku' itu sunnah mengucap Allahu Akbar. Nah, itu sunnah, dapat pahala sunnah kita mengucap Allahu Akbar. Nah, cuman seandainya kada dibaca Allahu Akbar tuh ya kada apa-apa, sah aja sembahyangnya. Nah, asalnya berdiri itu kan, berdiri itu rukun fi'li, rukun gawian. Lalu Allahu Akbar ruku' aneh. Nah, mengucap Allahu Akbar itu hukumnya sunnah, kada wajib. Sunnahnya ngarannya sunnah hayat. Seandainya tertinggal kada apa-apa, kada diganti dengan sujud sahwi. Nah, yang lain, rukun fi'li yang lain, kecuali ketika hendak i'tidal. Jadi ketika i'tidal itu kan imbah rukuk lalu bangkit. Nah, itu kada Allahu Akbar namanya baca. Nah, maka sunnat mengata sami Allahu liman hamidah. Kada Allahu Akbar dah. Kan kita rukuk nih, lalu bangkit daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah. Nang kada Allahu Akbar tu kada. Adapun kita hendak sujud, Allahu Akbar. Bangkit daripada sujud, Allahu Akbar, ulang nang diucap. Sujud kedua, Allahu Akbar. Bangkit daripada sujud kedua, Allahu Akbar. Nah, itu bertakbir itu hukumnya sunnah. Nah, kecuali takbiratul ihram itu wajib. Jadi takbir nang hendak ruku, takbir hendak sujud bertakbir, bangkit daripada sujud bertakbir, itu namanya takbir intiqal.
Takbir intiqal itu takbir berpindah, asalnya dari rukun ke rukun ke berikutnya. Adapun takbirat ihram nang pamulaan kan kita usalli pada zuhri, Allahu akbar, itu wajib bang. Kalau ditinggal lah, itu wajib. Takbiratul ihram namanya itu takbir pamulaan itu. Adapun yang sunat hayat ini namanya takbir intiqal. Nah kecuali tadi waktu i'tidal kita kata Allahu akbar kada, tapi sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Karena inya ini membaca sami Allahu liman hamidah, membaca Allahu akbar, takbir intiqal nih, karena inya ini sunat saja, karena ini sunat, maka sunnah juga didengar oleh telinga kita. Karena ini sunat bang, maka sunnah juga didengar oleh telinga kita. Artinya lamun kita muntung haja na bergerak tapi kada kadengaran Allahu akbar, kada dapat pahala sunnah tetap. Kada dapat pahala sunnah tetap, tapi sahaja sebayangnya karena ini sunnah aja bang. Lain takbiratul ihram lah, karena itu ini wajib. Takbiratul ihram itu wajib, maka wajib juga kita ni bersuara dan didengar suara kita yang mengucap Allahu akbar nih oleh telinga kita. Nah, adapun yang membaca sami Allahu liman hamidah ni sunat membacanya tuh, maka sunnah juga kita bersuara dan suara kita didengar oleh telinga kita. Ada saya nyaring-nyaring sekedar didengar oleh telinga kita. Sami Allahu liman hamidah itu artinya lah Allah Ta'ala mengabulkan permintaan hambanya yang meminta. Makna sami Allahu liman hamidah itu maksudnya tuh. Adapun artinya secara tekstual, sami Allahu liman hamidah itu artinya mendengar oleh Allah bagi orang yang memujinya. Nyata ya Tuhan mendengar. Maksudnya tuh Tuhan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Bila kita tahu mengucapkan alhamdulillah itu berdoa sudah. Karena dia disebutkan dalam hadis afdalud doa alhamdulillah. Seabdal doa mengucapkan alhamdulillah. Karena bila kita mengucapkan alhamdulillah berarti kita bersyukur. Lamun kita bersyukur atas nikmat Tuhan, ditambahi Tuhan lagi nikmat yang lain. Jadi sama aja bila kita mengucapkan alhamdulillah itu kita meminta nikmat lawan Tuhan. Gitu nah. Mengundang nikmat datang kepada kita. Jadi bila mengucapkan alhamdulillah itu memuji Allah Ta'ala itu berdoa. Jadi Tuhan mengabulkan doa atau permintaan hambanya yang berdoa kepadanya. Nah, sudah termasuk lagi pekerjaan sunnah di dalam sembahyang. Apabila digawi berpahala, lamun kada digawi kada batal sembahyangnya. Dan ini termasuk sunnat hayat juga. Seandainya tak tinggal kada apa-apa, kada diganti dengan sujud sahwi. Kenapa? Dan duduk istirahat ketika hendak berdiri dari rakaat pertama dan dari rakaat ketiga. Amunnya sembahyang subuh 2 rakaat aja lah dah. Berarti dari rakaat pertama ke rakaat kedua, nah itu nang hendak berdiri dari rakaat pertama ke rakaat kedua nih, itu sunat duduk istirahat. Amun sembahyang zuhur 4 rakaat, berarti hendak naik ke rakaat kedua dan hendak naik ke rakaat keempat. Inilah. Nah, berdiri dari rakaat pertama dan dari rakaat rakaat ketiga, ya rakaat ketiga hendak ke rakaat keempat, itu sunat duduk istirahat. Nah, kalau pengen duduk istirahat, tentukankah duduk istirahat? Nah, ini misalnya
Ini di rakaat pertama kalau ya ini sujud kedua di rakaat pertama. Nah, kita akan berdiri ke rakaat ketiga. Nah, sudah dulu istirahat sebentar. Ya. Allahu Akbar. Kata itu dulu istirahat benarnya. Ada orang pada pakai dulu istirahat langsung aja. Iya. Ini bukan sujud kedua dia. Allah. Nah, tutup langsung tuh. Langsung boleh juga itu. Langsung berdiri. Amun yang disunahkan tuh dulu istirahat. Allah. Nah, itu tadi sebenarnya duduk istirahat. Itu hendak rakaat kedua dari rakaat pertama ke rakaat kedua, dari rakaat ketiga ke rakaat keempat. Situ nang duduk istirahat, apalagi yang betis uyuh, awak buka, perlu duduk istirahat. Kenapa jadi duduk istirahat disunahkan, disarankan itu supaya menunjukkan kita ini lemah. Kita ini lemah perlu duduk istirahat. Kalau kita uyuh kan istirahat tuh biasanya kan. Yang kita lemah kita uyuh istirahat biasanya. Kita pegawai kan kita uyuh istirahat. Kita berjalan kan kita uyuh istirahat. Sama juga kita sembahyang disunahkan duduk istirahat supaya kita tidak terlalu capek dan bawa berdiri ulang. Amun orang kuat yang mana langsung Allah apa kayak itu masuk awal lagi langsung aja, tapi kan dapat pahala sunnah. Nah, sunnahnya duduk istirahat. Nah, baikkan. Duduk istirahatnya tuh posisinya kayak duduk antara dua sujud itu mandek batisnya. Nah, kayak duduk tahiyat awalnya mandek batisnya, namanya duduk iftirash. Nah, cuma duduk istirahat ini kita kan bila bangkit itu mengucap takbir yola, mengucap takbir yola, kemudian mengucap takbirnya tuh bila sudah hendak bernaik, mohon waktu duduk istirahatnya tuh ada kira. Nah, kita sudah dulu. Nah, istirahat hanya Allahu Akbar. Amunnya kadang mulai bangkit Allah. Kepanjangan takbirnya apabila sampai nafas. Mana dulu istirahat, mana bernaik pulang. Apabila kepanjangan takbirnya jadi menurun. Hanya Allah, Allahu Akbar. Amunnya biar mulai sini Allah. Itu namanya duduk istirahat, disunahkan juga duduk istirahat ketika hendak berdiri dari rakaat pertama dan dari rakaat ketiga. Dan berkuat termasuk sunnah juga berkuat dengan kedua telapak tangan atas telapak tangan atas bumi ketika hendak berdiri. Nah, jadi tangan kita ini berkuat tuh, berpingkut di bumi, bertikin di bumi kan. Nah, duduk istirahat lah ya. Nah, ini bertikin. Ya Allah, nah itu. Ini kamu kalau bertikin malik nih. Kamu nolong kawannya panggil lah. Saya. Kalau aja bang, cuman kan dapat pahala sunnah, kan bagusnya. Syariat kita ini mengaturkan supaya tangan kita ini digunakan untuk berzikir di bumi supaya manjul, baik kita mau naik nyaman. Oke, amunnya lagi kan sudah boyo, ada nyaman kada berzikir itu. Nah, dulu istirahat. Nah, ini berzikir. Ini ada jurangnya berzikirnya dihiga. Itu apa kada disunahkan itu?
Nah itu kan disunahkan. Iya berdirinya di situ dua telapak tangan pulang. Jadi ada Jepang kita pada orang. Ya, nah itu kan disunahkan. Yang disunahkan tuh dengan kedua telapak tangan. Mandapnya tuh ya pas kita sujud tadi mana mandap? Waktu kita sujud ya di sini. Nah di sini itu mandapnya waktu berpikirnya ada nang kalau di sini atau keduanya di sini luput juga ada batal pak supaya ditunjul. Nah itu sunat juga hukumnya. Sunat juga hukumnya itu. Namanya sunat hayat. Bagus digawi itu supaya membantu kita supaya nyaman naik gitu. Nah lawan juga menunjukkan kita lemah walaupun misalnya orangnya anu mejajar kau aja kada betikin tetap disunahkan betikin gitu, tetap disunahkan duduk istirahat. Kita nih anum kah tuha kah, kita nih lemah juga hakikatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nang kuat Allah taala aja. Nah dan khusyuk pada salat. Nah kalau di dalam kitab fikih lah khusyuk itu termasuk sunnah, tapi kalau di dalam kitab tasawuf khusyuk itu termasuk rukun sembahyang. Bila tertinggal khusyuk kalau sah sembahyangnya. Apa itu arti khusyuk? Nah, yaitu diamnya anggota badan beserta hadir hati kepada Allah yang menjadikan geraknya hamba. Jadi arti khusyuk itu awak kita nih, awak kita misalnya kita sembahyang berdiri. Nah tenang, ada tenang. Nah itu tuh kada khusyuk, tuh kada tenang awaknya. Ini tandanya khusyuk tuh awaknya tenang, pada zahirnya deh hatinya ingat lawan Tuhan. Jadi amunya awak maksudnya tenang, tapi hatinya mengingatkan pasar, sudah khusyuk juga. Atau misalnya hatinya khusyuk, ingat lawan Allah Taala, gelisah, sembahyang. Nah, itu ada khusyuk juga. Gelisah ini menurut nyamuk ya. Sebelum sembahyang lagi gitu loh nyamuk. Misalnya tapi zaman sekarang jarang pakai nyamuk. Kecuali di padang pohon itu nyamuk sembahyang di padang pohon. Kamu jangan asal terawak mandi dulu sebelum sembahyang, mandi dulu supaya jangan ada yang mengganggu. Nah, jadi arti khusyuk itu awak. Ada juga kayak orang yang ketika setiap sembahyang kita tahu di belakangnya. Bila 3 kali gerak berturut-turut batal. Atau awak goyang-goyang aja. Atau 2, 3. Nah, 3 kali gerak berturut-turut batal. Sembahyang. Arti khusyuk itu anggota tubuh, anggota badan diam. Arti diam itu tenang. Inya kada bergerak kecuali inya bergeraknya itu gerak yang disuruh. Seperti gerak rokok itu kan bergerak itu disuruh. Tidak bergerak disuruh. Duduk sujud itu bergerak disuruh. Selain itu jangan melakukan gerak yang kada disuruh dalam sembahyang. Beserta hadir hati kepada Allah yang menjadikan geraknya hamba. Nah bisa juga maksud hati khusyuk itu mengatakan gawian Tuhan. Contoh misalnya dalam hati, ini aku nih berdiri, ini Allah Ta'ala juga yang membantu aku berdiri.
ini aku sembahyang ni Allah Ta'ala jua na ampun gawian barataan aku ni lemah tu termasuk khusyuk tu. Ni aku ni waktu rokok mau aku ni rokok Allah Ta'ala jua na menggerakkan nang mandia makan nang mengawaakan aku membaca bacaan dalam sembahyang tu mengatakan gawian Tuhan tu nah tu termasuk kok khusyuk dalam sembahyang. Nah. Atau memikirkan akan bacaan baik pada lafaznya atau makna lafaznya, atau termasuk khusyuk juga ini kadang memikirkan gawian Tuhan kita bila kita tuh sembahyang tuh pasti ada nih baca Allah, kita berdiri baca Fatihah, kita rukuk baca tasbih, kita i'tidal baca sami Allahu liman hamidah, sujud kita waktu sembahyang itu pasti dibaca ada tahu sini dibacakan di dalam berdiam. Nah kecuali sembahyang berjamaah lah mendengarkan tukin mendengarkan bacaan imam kan. Sembahyang menyaring selain itu kita membacaan terus kalau nah ada juga yang dinamakan khusyuk tuh waktu kita membaca tuh waktu kita baca apakah Fatihah kah waktu berdiri rukuk tasbih kita tuh mendengarkan bacaan kita. Fokus telinga kita nih mendengarkan bacaan kita. Hati kita nih kita tujuakan supaya telinga kita nih mendengar bacaan kita. Itu termasuk khusyuk walaupun dia kada paham maknanya. Nang dibaca tuh misalnya kada paham maknanya. Dengarkan bacaan kita. Itu termasuk khusyuk. Misalnya ulun baca waktu rokok Allahu Akbar. Dan ulun mendengarkan takbir ulun baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi bujuk amun kita mendengarkan bacaan kita itu pasti kita juga membujurakan bacaan kita supaya bacaan kita pas. Ada nah kenapa itu orang dibaca orang Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi bujur-bujur baca nih Subhana rabbiyal bihamdihi Subhana rabbiyal bihamdihi tapi muntal itu kada bujur juga bacaan. Jadi mendengarkan bacaan sekaligus bacaan itu dibujurakan. Jadi malaikat ngapang ini kontak mencatat pahalanya. Kakak ini ibaratnya kada kakaruan bacaannya. Nah, bila bacaannya kada kakaruan kada jadi pahala juga. Nah bisa juga nang arti khusyuk hati itu kita fokusakan telinga kita mendengari bacaan yang dimuntong kita. Makanya bacaan kita nih jangan bakar remote aja kada ada suaranya, harus ada suaranya yang didengar oleh telinga kita. Nah itu termasuk khusyuk juga. Nya ada juga inilah orang berbacaan, cuman inya memikirkan yang lain, memikirkan dunia, memikirkan umat, pun gatah. Nya tuh ada fokus. Nya kada fokus mendengari bacaannya tuh. Hatinya kada tertuju kepada bacaannya itu. Nah. Atau makna lafaznya. Makna lafaznya tuh artinya nang inya baca nih kisah orang nang bisa mengerti bahasa Arab pang lah. Contoh misalnya baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mun orang tahu artinya, namun orang tahu artinya, inya memikirkan maknanya nang inya baca itu nah. Itu termasuk khusyuk juga. Tapi lamun pian kada mengerti maknanya, karena bahasa Arab yang dibaca tuh, kada tahu artinya. Pian fokus dengarkan aja bacaan pian. Atau misalnya pian kolir juga mendengarkan bacaan pian tapi tetap membaca lah. Ingatakannya tuh kayak ini Tuhan juga dalam hati membandui aku nih bepandir nih membaca nih Tuhan juga ampun gawian nang gerak-gerik aku sembahyang itu termasuk khusyuk juga. Nah lebih-lebih lagi pada tiga tempat ini lebih-lebih kita lagi disuruh khusyuk. Amun kada kawa khusyuk sasumbahyangan berat panglah orang khusyuk sasumbahyangan nih ulun aja mengaku pasti ada di sembahyang itu ada khusyuk
pasti ada khusyuk itu nah. Tapi alhamdulillah ujar ulama amun kita nih sembahyang nih berjamaah ada harapan diterima Allah Ta'ala ya walaupun nggak ada khusyuk. Amun kita kada kawa khusyuk mulai nang takbir ihram sampai salam kada kawa khusyuk sesembahyangan. Nah kecuali bukan wali-wali lah ngawa khusyuk. Nah nih di 3 tempat nih barang nah nang kita disuruh khusyuk. Nah lebih-lebih lagi pada 3 tempat maka khusyuk sangat disuruh pada 3 tempat itu. Apa pada 3 tempat itu? Yaitu pada ketika membaca doa iftitah dah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, halaman 84. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Itu kan kita ada membaca doa iftitah lah. Doa iftitah itu letaknya di mana? Sesudah takbiratul ihram, sebelum baca Fatihah. Yalah. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Nah di situ barang ingat lawan Tuhan. Itu satu tempat. Apa garang arti wajah tuh? Nah, kita artiakan. Tadi depan situ artinya. Wajah tuh aku hadapakan. Wajhiya akan wajahku. Wajah jangan nang dihadapakan seluruh tubuh kita dihadapakan terutama hati kita. Lilladzi bagi Allah, alladzi itu Allah. Lilladzi bagi Allah fataras samawati wal arda yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Aku berhadap kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Untung kita bukan diri itu, maka hati kita harus berhadap juga. Lamun untung kita aja bukan dia, aku berhadap kepada Allah, tapi hati berhadap kepada perumahan, berhadap kepada pasar. Makanya banyak orang sembahyang tuh berdusta. Muntung kepada bahadap Tuhan tapi mikirkan duit. Berarti hati ini berhadap kepada duit. Berarti muntung ini berdusta. Banyak orang sembahyang itu berdusta dalam sembahyangnya berdusta. Buktinya aku berhadap kepada Allah jadi. Ya muntung nih. Buktinya membaca wajjahtu wajhiya lilladzi tapi hati berhadap kepada dunia. Itu berdusta. Jadi supaya ada berdusta apa? Muntong kita berpandir aku menghadapkan seluruh diriku kepada Allah, hati kita itu juga. Nah maka itu bisa dinamakan khusyuk. Ingat kepada Allah di situ barang dulu sebuting. Nah di tempat yang kedua di mana? Terus dan pada ketika membaca ini baca Fatihah lah. Cuman kalau membaca Fatihahnya nih karena sembahyangnya ini 4 rakaat, berarti 4 kali ini membaca nih kalimat ini nah. Nah, ada kalau di dalam surah Fatihah pada ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu apa artinya? Ini memandiri Tuhan lah. Iyyaka na'budu artinya hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta. Nah, kita disuruh ingat waktu itu lawan Tuhan ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Karena maknanya hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Kita sembahyang itu kan menyembah Allah. Lalu untuk kita ucap hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Ternyata misalnya tengah hati kita nih mengatakan tanah misalnya sehektar misalnya. Waktu itu muntung kita berucap hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, tapi hati kita nih menyembah tanah. Yalah. Saksikan bila bepandir muntung hanya kepada kami menyembah, hati kita ingat lawan orang yang disembah Allah. Ternyata hati kita ingat lawan tanah. Berarti menyembah tanah orangnya. Nah, berdusta ulang dalam sembahyang. Muntung kita nih kada sama lawan hati kita. Bila muntung nih kada pandiran nih kada sama hati, itu orangnya munafik. Munafik tuh. Contoh kawan-kawan bepandir, aku juga benar lah menikam ya, aku cinta benar menikam ya, muntung tadi udah mati, gergitannya udah jadi ininya, itu munafik tuh itu. Di belakangnya mati, di muka mau muji-muji, itu munafik. Sama juga kita lawan Tuhan. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah. Tapi hati mikirkan duit, berarti menyembah duit, munafik orangnya kita. Berdusta ngarannya. Karena tanda orang munafik itu apabila bapak dia berdusta. Nah, oleh karena itu kita disuruh ketika membaca iyyaka na'budu, di situ tempat nomor 2 kita ingat lawan Tuhan. Ingat lawan orang yang kita sembah. Jangan muntung aja bapak dia, tapi hati kita juga. Nah, dan pada ketika nih di tempat yang ketiga, pada ketika membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu di dalam tahiyat, dalam at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh ya Allah. Itu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Nah, kita disuruh justru ingat lawan siapa? Ingat lawan Nabi Muhammad. Karena kita pandiri itu Nabi Muhammad. Kenapa kada mengingat Allah Ta'ala? Nah, bila mengingatkan Nabi Muhammad itu sama kita mengingatkan Allah Ta'ala juga. Itu nah. Bila kita tuh membaca sholawat, berarti sama ya kita berzikir kepada Allah Ta'ala juga. Assalamu alayka itu artinya kesejahteraan atau salam ke atas engkau wahai Nabi Muhammad. Jadilah salam ke atas engkau ayuhan nabiyyu, wahai seorang nabi yaitu Nabi Muhammad, wa rahmatullah, dan semoga rahmat Allah tercurah kepada pian, wa barakatuh, dan keberkahan Allah semoga tercurah juga kepada pian wahai Nabi Muhammad. Nah, waktu itu kita disuruh mengatakan Nabi, dan kita yakin kita mengucapkan salam itu dijawab Nabi. Cuman telinga kita kadang mendengar. Kenapa jadi telinga kita kadang mendengar? Telinga kita ini bersumpal dosa. Dengarkan orang menggibah, dengarkan orang gosip, nah, dan lain sebagainya. Ini telinga kita nih, makanya kadang mendengar jawaban salam Nabi, padahal Nabi itu menjawab salam umatnya nih. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita nih mungkin alhamdulillah bagi pian yang sudah pernah ziarah ke makam Nabi ke Madinah. Tapi lamun kita nih ada suah ziarah ke makam Nabi, anda kayak juga ziarah ke makam Nabi. Atau misalnya nang pernah suah juga, nang pernah juga ziarah ke makam Nabi, pasti rindu hendak lagi ke situ, hendak lagi ziarah ke makam Rasulullah. Nah, ujar tuan guru kita, ada namanya ziarah sir, ziarah rahasia, ziarah kita di sini aja, di rumah aja begana. Itu sama kita ziarah ke makam Rasulullah juga. Apalagi dia malam Jumat duduk menghadap kiblat, sudah nutup aurat, apalagi sudah wudhu. Misalnya ulun nih,
Misalnya ulun duduk, menghadap kiblat nih, sudah wudhu. Lalu ulun nih, tangan ulun nih mau digaya menggaris segi empat. Secara isyarat ya, ulun membayangkan yang segi empat ini adalah makam Rasulullah. Nah, ulun tulis dengan aja, tangan aja, kisahnya aja. Nah, bayangkan itu makam Rasulullah. Lalu kita membaca salam, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Baca 3 kali. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum. Sambil pikiran kita membayangkan ini adalah makam Rasulullah hakikatnya. Nah, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu sama aja juga bagi kita yang ada berduit tulah kesana nih, itu sama kita ziarah ke makam Rasulullah juga, dan kita itu mengucapkan salam kepada Rasul, dijawab oleh Rasulullah salam kita. Nah itu ujar guru sombol lah, jadi ujar guru sombol itu. Tapi lamun ada duit tuh lah kayak kesana juga ibaratnya tah. Ini bagi kita yang ada sanggup ada duit tulah kesana itu ya sudah. Nah jadi gambar tangan kita aja segi empat. Lalu baca nang salam ini, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Atau biar misalnya hendak belalawas kisahnya ziarahnya, baca nih Assalamualaikum ini sambil mengatakan tasbih sampai 100 kali kah? Mengucapkan salam juga nih sambil Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Hendak belalawas kisahnya nih, duduk di muka Rasulullah kisahnya nih. Ada bapak belalawas. Cuman tadi seorang-orangnya baca 3 kali. Nah, namun di dalam sembahyang wajib pamleh nang baca nang Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sambil mengatakan Nabi, sambil mengatakan Rasulullah. Siapa mengatakan Rasulullah sama mengatakan Allah. Siapa memuji Rasulullah sama memuji Allah Ta'ala. Siapa nang berselawat kepada Rasulullah sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengucapkan salam kepada Rasulullah walaupun di ujung dunia, Rasulullah pasti menjawab salam kita. Cuman kita kadang mendengar benar ya. Nah jadi di 3 tempat itu barang kita ingat hadir hati kita khusyuk. Yang pertama tadi ketika membaca doa iftitah, wajjahtu wajhiya lillazi, kan aku hadapkan diriku kepada Allah. Ingat kan Allah, ingat kepada Allah, jangan menghadap kepada dunia. Nah ketika membaca surah Fatihah ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Bujur-bujur hati kita ingat kepada orang yang disembah, jangan mengingatkan orang lain. Nah yang ketiga ketika tahiyat awal ada jualan, tahiyat akhir ada jualan. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ingatkan Nabi. Nah di 3 tempat itu amun kada kawa khusyuk sasun bahyangan. Nya inilah bila hati kita nih masih ada cinta lawan dunia, kita kada kawa khusyuk sembahyang sesembahyangan. Amun hati kita nih masih katuju lawan dunia, cinta lawan dunia, ubud dunia namanya, itu kada kawa kita khusyuk sembahyang. Orang nang kawa khusyuk sembahyang tuh orang nang kadida lagi hati ini cinta lawan dunia tetap dipakai. Amun kada memakai dunia berarti lanjang lah kita. Tetap dunia dipakai, cuman jangan dicintai. Jangan dianggap dalam hati. Misalnya duit itu dalam kantong aja. Jangan dianggap dalam hati ngalih main calok kina. Hancur jantung leh. Jangan dalam hati. Ya artinya tuh jangan dicintai. Nah, tandanya orang kada cinta lawan dunia tuh kayak ini. Bila dapat duit biasa aja, hatinya tuh biasa aja. Himong tuh kada juga. Tapi bila habis duit biasa aja juga. Stabil gitu nah. Namun kita nih kayak inilah, bila dapat duit himung benar. Himungnya karena dapat duit, bukan himung lawan Tuhan yang memberi duit kada. Tapi bila hilang habis duit menangis tak omot, berarti tuh hati kita dasar masih cinta lawan dunia. Atau misalnya
harta dirampok maling, melapor ke polisi. Memang Pak, hukum kita nih, hukum negara boleh melapor. Tapi lamun orang nang dasar ada kita dunia tuh biar hilang. Ulun ini bisa berpandir aja lah, bila hilang nangis jual esok juga Nah, ulun ini kadang mengaku zuhud lah. Ulun ini termasuk nang ya masih katuju jual lagi dunia mudah naik kan, mudah naik sedikit demi sedikit kita nih dikikis cinta lawan dunia itu terkikis, hilang sedikit kita cinta lawan akhirat aja. Cuman akan ciri-cirinya aja, ciri-cirinya benar bila orang cinta lawan dunia, bila dapat duit himong, tapi bila hilang duit tak umur atau kada nyaman hati, nah itu. Tapi mun orang nang kada cinta dunia itu dapat berapakah? Banyak ke 10 miliar biasa aja, biasa aja kada himong. Melihat orang mendapat dunia biasa aja juga itu. Nang dianggapnya akhirat itu nang mulia. Napa akhirat nang dianggapnya mulia akhirat? Membaca salawat itu mulia. Duduk di majlis salim itu akhirat itu mulia. Sembahyang itu mulia. Puasa itu mulia. Bersedekah, pokoknya amal-amal saleh itu dianggapnya mulia. Tapi mobil ada misalnya mobil tetangga menukar mobil Ferrari biasa aja nih tak dihirikan dari jiwa. Wah kada jiwa, ya kada jiwa tak aja biasa aja. Atau misalnya orang bahagia 10 miliar biasa aja juga. Dunia itu orang zuhud gitu. Nah, tapi bila ditarik orang diambil Tuhan misalnya dunia daripada dirinya sehingga hidup miskin biasa aja juga. Kada berubah hatinya, kecewa kada, sangkal kada, sarik kada, merangut kada. Itu orang zuhud lawan dunia. Nah, mun orang tuh kawa kayak itu biarlah, insyaallah kawa khusyuk sembahyang. Tapi lamun orang nang dasar katuju lawan dunia masih kayak kita nih rancak kada khusyuk sembahyang. Cuma minimal tadi mun kada kawa khusyuk sesembayangan di 3 tempat nang Allah sebutkan tadi. Nah, mudah-mudahan nang sedikit ini bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan kita mengamalkan, mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهوال أهل النار اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع طاعته والعبادة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Ulang banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat lawan pian berataan. Taqabbalallahu minkum